Ran, ya ampun Ran, kamu masih sakit. Kenapa kamu tadi gak minta obat sekalian sama petugas di depan? Tadi siapa yang datang ke sini? Mama kenapa sih? Ngeduluin Raja sama Arsy bilang sama Om Ir. Ya Wandi itu adik kandung Mama. Ya gak mungkin dong Mama diemin berita besar seperti ini. Ya memang bener. Mama sama Om Ir ini adik kakak. Tapi kan kalian punya privasi masing-masing. Mama juga gak mau dong kalau Om Ir ikut campur sama privasi Mama sama aku. Wait, ini seolah-olah kamu itu nyalahin Mama. Oke, it's soal privacy. Tapi gak mungkin dong Mama tega. Ya Wandi tuh kayak dibohongin dong, dimanfaatin sama Arsy. No. Udah disayang banget sama Irwandi. Dibohongin Irwandinya. Ya Ma, jangan kenceng-kenceng dong Ma. Kalau didengar sama mereka, sama Om Ir sama Arsy gak enak dong. Mama udah bosen ya kamu ngebelain Arsy terus ya. Ini karena Dias kan. Mereka itu adik kakak. Jadi kamu selalu mesti ngebelain Arsy. Ya, karena sayang sama Dias. Ya ampun Ma, aku jadi kemana-mana sih ngomongnya. Udah deh, aduh. Beneran deh, aku jadi pusing nih dengerin Mama. Oh, pusing. Omongan Mama bikin kamu pusing. Sikap Mama bikin kamu pusing. Semua masalah tentang Mama itu pusingin kamu. Iya, kamu tuh gak sadar banget kalau Mama itu Mama kamu. Harusnya kamu dukung Mama, ngebelain Mama. Mama is right. Kita ini keluarga, harus saling lindungin, harus saling jaga, harus saling mengingatkan. Bukannya salahin. Gimana sih kamu? Seolah-olah ini semua kesalahan ini adalah Mama. Biang keroknya Mama. Arsy itu biang keroknya, bukan Mama. Ma, nggak gitu dong, Ma. Aku bersikap kayak gini karena aku profesional sebagai dokter. Aku udah sumpah dokter, Ma. Bukan sebagai keluarga. Dan memang hak Arsy sama Raja, Ma, merahasiakan rekam medis ini. Dan aku bakal disalahin banget, Ma, kalau aku sampai membocorkan rekam medis mereka. Bahkan aku bisa dituntut, Ma, kalau mereka ngerasa nggak nyaman. Oh, sekarang kamu mengancam Mama. Good, nice. Kami minta maaf, Pak. Sekali lagi, kami berdua minta maaf, Pak. Papa sangat percaya sama kamu, Arsy. Kenapa kamu tega bohongin Papa? Kamu gak nganggap Papa sebagai orang tua lagi. Kamu gak nganggap bagian dari keluarga ini, Arsy? Pak, Arsy sangat bersyukur punya orang tua seperti Papa. Dan Arsy sangat menghargai Papa. Justru karena itu, Arsy gak berani cerita ke Papa karena takut Papa kecewa. Jadi kamu lebih memilih tidak jujur daripada saya kecewa? Pak, bukan begitu Papa. maksudnya, Pak. Chef Junet, sebentar Chef Junet, tolong. Please Chef Junet. Apalagi sih? Chef Junet, saya minta maaf banget Chef Junet. Please tolong jangan pecat saya Chef. Saya benar-benar butuh banget kerjain ini Chef. Saya minta maaf banget. Enggak. Kamu tetap saya pecat. Please Chef, jangan pecat saya tolong. Iya Chef, jangan pecat Adel ya Chef. Soalnya kan kasihan kalau dia nggak dapat penghasilan lagi. Dia kan satu kampus sama saya. Kalau dia nggak bisa lanjutin kuliahnya, kan kasihan Chef.
Oke. Karena dia berhasil membalikin mood saya, dan dia orangnya seru, ya meskipun agak cerewet, tapi saya terhibur. Jadi saya nggak jadi dipecat, Chef. Enggak. Makasih, Chef. Mari. Alhamdulillah. By the way, makasih ya Del. Berkat lo, gue jadi akrab banget sama Chef Junet. Dan yang paling penting, gue dapat tanda tangannya di apron ini. Gagal deh usaha gue ngerjain Dias. Iya, are you okay? Kamu nggak apa-apa kan? Waduh, wah, Tuan kamu. Nyonya, biasanya Tuan bawa obatnya tuh, bawa obatnya. Iya Pak Jamal. Saya bawa ke obatnya. Kenapa nggak ngomong dari tadi sih, Mal? Nunggu sakit dulu baru deh ngomong. Loh, Tuan kan gejalanya juga baru-barusan. Udah enak kan? Makanya ini yang saya maksud. Saya berkali-kali ngomong sama kamu, pentingnya bobot bibit bebet itu. Nggak bisa sembarangan cari mantu. Bobot bibit bebet itu penting, memang kuno. Kuno, kedengarannya kuno, tapi terbukti kan. Sekarang terbukti deh semua. Arsi nggak becus menjaga kehamilannya kan? Aku memang kecewa sama Raja dan Arsy, Kak. Karena mereka menyimpan masalah ini dari aku. Tapi ini sepenuhnya bukan salah Arsy. Ini musibah, Kak. Siapa saja bisa mengalami ini. Dan ini nggak ada hubungannya sama bibit, bebet, ataupun bobot. Arsy kan habis diculik sama Dimas. Kondisinya pasti capek, nggak fit. Dibawa ke sana ke sini, Kak. Bukan alasan gimana sih? Kamu nggak lihat si Rani? Di penjara loh, berbulan-bulan. Nggak kurang menderita apa dia? Fine-fine aja buktinya kehamilannya. Nggak apa-apa, nggak sampai keguguran. Emang dasarnya si Arsy aja yang nggak becus menjaga kehamilan. Terlalu dimanja sih sama kalian semua nih. Udah cukup. Aku nggak mau dengerin itu lagi, Kak. Udah. Aku sekarang lagi pusing, aku butuh ketenangan, Kak. Tolong dong, Kak. Ini nggak usah dibesar-besarin masalahnya. Kasih aku ketenangan, Kak. Irwandi, gimana nggak dibesar-besarkan? Ini masalah yang besar. Ini masalah tentang kelanjutan keturunan kamu. Kamu nggak dengar dokter bilang apa tadi? Arsy itu ada kista. Harus dioperasi. Ada kemungkinan dia nggak bisa kasih kamu keturunan. Kamu harus sadar itu. Dari mana Kak Hanum tahu informasi ini, Kak? Kita kan bukan orang bodoh ya, Ir. Banyak teman-teman yang juga ngalamin hal yang sama. Ada tuh kayak Diana. Ingat kan Diana? Dia juga kista. Sampai berkali-kali malahan operasinya. Sampai sekarang dia nggak punya anak. Akhirnya apa solusinya? Adopsi deh. Karena emang nggak bisa punya anak dia. Susah. Nah sekarang masalahnya yang jadi keturunan kamu siapa? Penerus keturunan kamu siapa, Ir? Wah, gimana nggak masalah besar ini? Ngentengin banget. Ya ampun, Ran, kamu masih sakit. Kenapa kamu tadi nggak minta obat sekalian sama petugas di depan? Tadi siapa yang datang ke sini?